Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Jalan menuju Rantau Panjang terputus total. Tak ada biaya, remaja penderita kejang demam tergolek di tempat tidur selama 15 tahun. Pertengahan Oktober lalu, Kapolri mengeluarkan instruksi wajib memaksimalkan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, atau tilang elektronik. Cara kerjanya, di setiap persimpangan, polisi akan memasang kamera untuk mengawasi pengendara dan pengemudi. Jika melanggar ketentuan, maka polisi akan memberikan teguran atau bukti pelanggaran yang disampaikan secara tertulis ke alamat pelanggar lalu lintas. Selain itu, polisi juga membekali anggotanya dengan ETLE bergerak, yakni polisi lalu lintas yang merekam pelanggaran dengan telepon genggamnya yang telah memiliki aplikasi khusus. Hasil rekaman tersebut akan terhubung langsung dengan pusat data di wilayah masing-masing. Yang dijadikan dasar untuk menindak adalah nomor plat kendaraan, karena dari nomor tersebut, polisi mengetahui pemilik dan alamatnya. Namun bukan berarti jika kendaraan tak memiliki nomor plat, polisi tidak bisa menindaknya. Polisi justru melakukan tilang manual, yakni kendaraannya ditahan di kantor polisi. Seperti yang dialami seorang pengendara yang lupa memasang plat nomor kendaraan. Polisi menghentikan dan menahan sepeda motornya. Kenapa ini nggak pakai nama polisi, Bu? Ada di rumah, belum diganti Mas suami saya. Oh, saya sudah ganti plat ya, Bu ya? Ada. Saya sudah ganti plat. Udah, ini baru diperpanjang ya saya kayaknya. Ada di rumah, itu saya ambil, dibawa ke polsek ya. Nanti pasang plat nomornya. Karena belum sempat ya, Bu ya? Karena belum sempat berarti gantinya ya? Iya. Kemana tadinya? Nganter anak ke sekolah, Pasir Putih. Polisi mengimbau warga untuk melengkapi kendaraannya. Jika telah membayar pajak atau mengganti STNK yang diiringi dengan pergantian nomor plat kendaraan agar langsung memasangkannya. Jika tidak, maka pengendara dituduh sengaja mengelak dari tilang elektronik. Ya, untuk sekarang diambil kebijakan untuk tanpa plat nomor akan dilakukan penilakan secara manual karena ada indikasi untuk menghindari dari penilangan elektronik atau ETLE. Untuk pagi ini kita melakukan ada 4 unit kendaraan yang indikasinya untuk menghindari untuk penilangan secara elektronik. Kendaraan yang ditahan polisi bisa diambil pemiliknya jika telah melengkapi semua peraturan. Robiham melaporkan dari Padang. Sylvia Piobang, penyandang disabilitas daksa, sukses menekuni usaha kerajinan rajutan di daerah Ulak Karang Utara, pusat kota Padang. Keterbatasan fisik tidak menyurutkan keinginannya untuk terus melanjutkan hidup dan berkarya. Sejak tahun 2001, ia divonis dokter mengalami lumpuh total setelah mengalami kecelakaan. Berbekal belajar secara otodidak sejak tahun 2015 silam, di galeri yang hanya berukuran 4x3 meter inilah, Sylvia yang menggunakan kursi roda memperlihatkan kelihayan tangannya merajut benang demi benang menjadi sebuah kerajinan rajutan yang bernilai jual tinggi. Dengan jarum dan benang, Sylvia merajut benang poli untuk dibuat menjadi aksesoris cantik dan ekonomis, seperti gantungan kunci, gantungan masker, sepatu, tas, topi, dan banyak lagi lainnya. Sebuah gantungan kunci dan masker, Sylvia hanya membutuhkan waktu 10 menit hingga 15 menit. Namun untuk merajut sepatu dan tas, ia harus menghabiskan waktu hingga 5 hari karena tergantung bentuk, ukuran, dan tingkat kerumitannya. Memanfaatkan media sosial, semua rajutannya dipasarkan dengan harga terendah, yakni sebuah gantungan kunci dijual Rp5.000 hingga Rp10.000
Dan sepasang sepatu dan tas dijual dari harga ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Semua produk rajutan sesuai dengan pesanan. Produk unggulannya sepatu sama tas. Tapi apapun yang diminta konsumen diusahakan. Nah, jadi lebih ke apa yang disukai konsumen. Sebenarnya nggak lama, tapi kan harus kita kan lebih mengutamakan kualitas, jadi harus lebih teliti. Kalau sepatu paling 5 hari, kalau tas 3 atau sampai seminggu tergantung tingkat kesulitan sama besar ukurannya. Rajutannya telah dipasarkan hingga keluar kota Padang. Dan dalam sebulan, Sylvia bisa meraup omset hingga 3 juta rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Iko kok diambil dek tambah. Sampai hari ini. Seorang remaja yang tinggal di Simpang Anak Air, Kelurahan Batipuh Panjang, luput dari perhatian pemerintah. Padahal, rumahnya hanya berjarak 100 meter dari kantor camat Koto Tangah. Meski telah berusia 15 tahun, namun Aditya hanya bisa menghabiskan waktunya di tempat tidur. Sejak lahir, remaja Malang ini mengalami penyakit kejang demam. Orang tuanya tak bisa berbuat banyak karena kesulitan ekonomi. Ayah Aditya hanya kuli bangunan dan bekerja serabutan. Jika tak ada pekerjaan, maka dipastikan keluarga itu tak punya uang sama sekali untuk biaya sehari-hari. Padahal Aditya butuh susu formula setiap hari, karena hanya susu itulah yang bisa dikonsumsinya. Ironinya, dengan kondisi ekonominya yang morat-marit, keluarga Aditya tak terdaftar sebagai peserta Keluarga Harapan yang memperoleh bantuan tetap setiap bulan dari pemerintah. Banyak pemerintah harap ibunya dapat PKA gitu agar meringankan bapaknya tiap bulan agar tak kesulitan bapaknya membawa anaknya ke rumah sakit daerah. 1 minggu. Dalam seminggu sekali? Ya, kontrolnya jadi kena biaya tidak ada, jadi ibunya aja yang pergi sama kendaraan, kena tiap bulan kena tidak bisa. Kondisi Aditya menjadi perhatian polisi. Kapolsek setempat memberikan bantuan sembako dan susu formula. Tak hanya itu, polisi juga akan memantau kesehatan anak bungsu dari 2 bersaudara ini dengan membawanya ke RSUPM Jamil Padang setiap minggu. Benar, karena tadi saya tanya kepada orang tua Radit bahwa kadang-kadang beliau membawa anaknya berobat, kadang-kadang tidak. Sedangkan Radit wajib dibawa sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh dokter 3 kali dalam seminggu. Saya sudah diperintahkan oleh Bapak Kapolres untuk membantu si Radit. Setiap si Radit harus check up atau berobat ke dokter, kita antar dan kita jemput hari apa saja. Kapolsek Kota Tangah akan menggalang bantuan dari donatur untuk pengobatannya agar bisa mengurangi beban ekonomi orang tua Aditya. Robiha melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.